Benar saja, anak itu menguasai seni bela diri capoeira yang belum pernah Zen lihat sebelumnya. Dengan bakat yang luar biasa, Zen meniru setiap gerakan yang anak itu lakukan. Bukan gerakan aneh itu saja yang Zen tiru, tetapi teknik bertarungnya juga dia tiru. Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli, di channel Wang Ochun TV. Tidak seperti biasanya, dua video sebelumnya mengenai tentang ringkasan manhwa yang cukup menarik untuk dibaca atau diikuti. Tapi sekarang aku mencoba untuk melakukan improvisasi tanpa menghilangkan unsur ringkasan. Di video kali ini, aku akan mendongeng film yang cukup menarik untuk kalian dengarkan. Coklat. Itulah judul film yang akan kalian simak. Film ini dibuat di tahun 2008 di Thailand. Dan tentunya film Thailand ini bergenre action. Film ini menceritakan seorang gadis autis yang bernama Zen yang memiliki bakat luar biasa. Bakatnya adalah dia bisa meniru teknik lawan dengan sekali lihat. Kalian pernah baca webtoon Lookism? Park Yoon Sok dan Song Yohan memiliki kemampuan seperti itu, yaitu bakat meniru teknik lawan dalam sekali lihat. Nah, itu kemampuan yang dimiliki oleh Zen. Film ini diperankan oleh Jae Yanin sebagai Zen, Amara Siripong sebagai Zin atau ibunya Zen, dan Horoshi sebagai Masashi atau ayahnya Zen. Oke lah, tanpa membuang waktu, kita langsung ke inti video, oke? Kisah ini dimulai saat perseteruan antara geng lokal Thailand dengan Yakuza. Gangster Thailand tidak terima dengan aktivitas yang dilakukan oleh anggota Yakuza di daerah kekuasaannya. Jadi gangster lokal menyandra bos Yakuza, sedangkan Yakuza menyandra wanita penting yang ada di gangster lokal itu yang bernama Zin. Menyadari itu kesalahan Yakuza, Masashi memberikan 2 koper uang untuk menebus kesalahan anggotanya. Bos gangster lokal setuju dan mereka saling melepaskan sandera. Sebelum mereka pergi, terlihat Zin dan Masashi saling memandang seakan memberi kode kalau mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Setelah kejadian itu, mereka secara diam-diam menjalin hubungan gelap di belakang bos gangster lokal, yang mana Zin adalah pacarnya bos gangster lokal yang sering disebut dengan sebutan nomor 8. Singkat cerita, hubungan mereka diketahui oleh nomor 8 dan dia menyerang Masashi beserta anak buahnya yang sedang nongkrong di kafe. Saat adegan adu tembak, nomor 8 ada kesempatan untuk menembak Masashi. Namun Zin lebih memilih Masashi dan melindunginya. Melihat hal itu, nomor 8 mengancam akan membunuh mereka berdua jika melihat mereka berdua bersama atau menjalin hubungan. Saking kesal dan kecewanya, nomor 8 menembak kakinya sendiri. Dengan cepat, Masashi menarik Zin dan membawanya kabur dari tempat itu. Keesokan harinya, Zin menyuruh Masashi untuk pulang ke Jepang karena situasi sudah tidak memungkinkan. Masashi sebenarnya keberatan, tapi untuk kebaikan Zin, dia pun menuruti ucapan Zin untuk pulang ke Jepang. Singkat cerita, Zin memutuskan untuk mundur dari dunia gangster, sekaligus pindah dari tempat tinggal sebelumnya untuk hidup damai bersama janin yang ada di perutnya. Iya, Zin hamil dari hubungan antara bos Yakuza, Masashi. Beberapa tahun setelah itu, dokter mengungkapkan kalau anaknya Zin yang bernama Zen itu memiliki kendala dalam perkembangan otak atau dalam bahasa kasarnya autisme. Zin hanya bisa tabah dan sabar mendengar keadaan anaknya sambil terus bersama dengan anaknya. Saat Zen rewel dan menangis, Zin akan menenangkannya menggunakan permen coklat. Ternyata Zin diam-diam menjalin komunikasi dengan Masashi dengan cara via pos atau mengirim surat tentang keadaan dirinya beserta anaknya. Mengetahui hal itu, nomor 8 sangat marah dan langsung mendatangi rumahnya Zin. Dulu nomor 8 sudah memperingati Zin soal larangan menjalin hubungan dengan Masashi. Karena Zin melanggar perintahnya, nomor 8 memotong jempol kaki Zin menggunakan pisau. Ngilu banget lihatnya. Tidak mau terlibat dengan nomor 8 atau gangster itu, Zin memutuskan untuk pindah rumah yang jauh dari jangkauan nomor 8. Kebetulan di samping rumahnya itu adalah dojo Muay Thai.
Lewat jendela, Zen memperhatikan setiap teknik yang mereka peragakan dan dia mempraktikkan gerakan itu atau teknik itu di tiang kayu tanpa adanya pengaman. Tentu saja setelah itu kaki Zen memar-memar kemerahan akibat menendang tiang kayu. Jin sangat tahu bahwa anaknya meniru gerakan dari dojo sebelah dan dia mengikat tiang kayu dengan kasur lantai supaya kaki Zen tidak memar lagi. Sepulang kerja malam hari, Jin melihat seorang anak lelaki sedang dibully oleh anak-anak sebayanya. Rasa iba Jin muncul dan dia mengajak anak itu untuk pulang dan tinggal bersamanya. Kita panggil anak itu dengan sebutan Mon, biar gampang, oke? Zen dan Mon sedang menonton film Ong Bak yang diperankan oleh Tony Jaa. Bakatnya terlihat saat Mon mencoba mengusiknya. Dengan sekali sentuhan, Mon terjatuh kesakitan. Bukan hanya itu, Zen juga memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Dia mampu menangkap apapun yang Mon lemparkan mengarahnya. Mon yang tahu dengan bakatnya Zen pun memanfaatkan itu untuk mereka mencari uang dengan mempertontonkan bakat Zen yang bisa menangkap apapun yang dilempar mengarahnya. Saat itu juga penonton berteriak karena Zen menangkap pisau tajam. Ternyata berandal yang ada di situ tidak terima dengan pertunjukan Mon dan Zen. Sekaligus mereka merampas uang sumbangan dari para penonton. Dibekali dengan seni bela diri yang Zen lihat di TV maupun dojo Muay Thai, gadis itu berhasil mengalahkan mereka semua tanpa terkena pukulan sama sekali. Sehabis peristiwa itu, Mon mengobati tangan Zen yang terluka akibat menangkap pisau dan dia menasihati Zen untuk tidak menangkap sesuatu yang berbahaya. Walaupun Zen memiliki bakat yang luar biasa, namun dia sangat takut dengan yang namanya lalat. Hal itu dimanfaatkan Mon untuk memperingati Zen supaya tidak menangkap benda-benda yang berbahaya. Mon melatih Zen dengan melempar bola baseball sambil mengatakan lalat. Zen berhasil menghindari lemparan itu, tapi saat Mon hendak melempar pisau, Jin menghentikannya. Mon menjelaskan tujuan yang sebenarnya dan dia memberikan uang jeripayah mereka berdua untuk menebus obat dan perawatan Jin saat di rumah sakit. Mereka berdua pun memulai aksinya lagi untuk mencari uang guna membayar biaya rumah sakit ataupun obatnya Jin. Sekarang terlihat Zen sangat serius menonton film Ong Bak dan dia memaju mundurkan adegan pertarungan guna melihat lebih jelas teknik apa yang Tony Jaa lakukan. Bukan hanya itu, Zen juga menonton filmnya Bruce Lee, tapi di sini tidak diperlihatkan. Mon yang melihat itu hanya tersenyum, tapi dia nggak sengaja melihat gulungan hitam. Gulungan hitam itu berisi tentang daftar siapa saja orang yang berhutang pada Jin atau ibunya Zen. Makin kesini keadaan ibu Zen semakin parah. Oleh sebab itu, Mon berinisiatif menagih hutang pada orang yang berhutang pada ibunya Zen bersama Zen. Bukannya membayar, bos es batu itu malah mengusir Zen dan Moon sekaligus tidak sudi membayar hutangnya. Mereka akhirnya pulang dan akan datang lagi untuk menagih hutang ibunya. Malam harinya, tanpa sepengetahuan Mon, Zen datang ke tempat itu untuk menagih hutang. Sekali lagi, bos es batu itu tidak mau membayar hutangnya dan anak buahnya bertindak semena-mena dengan Zen. Zen yang tidak tahu harus buat apa. Tiba-tiba memori tentang film yang dia tonton muncul di otaknya. Saat itu juga Zen mengeluarkan teknik-teknik yang dia lihat di TV. Tidak menjadi Tony Jaa, tapi Zen menjadi Bruce Lee. Sesuai dengan apa yang dia lihat di film. Zen dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu sekaligus mengalahkan bos es batu lalu mengambil uangnya sebagai pelunasan hutang. Pulang-pulang, Zen memberikan uang itu pada Mon. Mon yang tidak tahu apa-apa hanya bisa diam sembari meyakinkan dirinya kalau yang dia pegang itu beneran uang. Keesokan harinya, Mon dan Zen menagih hutang pada bos tukang kayu. Awalnya bos tukang kayu itu bersikap ramah. Tahu-taunya cuma dipermainkan dong. Mirip ya seperti perasaan kamu yang dimainkan sama dia. Zen yang mempunyai penglihatan yang sangat tajam itu akhirnya berhasil menangkap uang itu dan kabur dari mereka.
Tentu saja bos kayu tidak terima dan menyuruh anak buahnya untuk merebut uang itu. Zen dan Moon memutuskan untuk berpencar. Moon yang tidak bisa berbuat apa-apa memilih untuk bersembunyi. Pertarungan tidak bisa dihindari lagi. Zen dengan segala pengalaman pertarungnya waktu itu, plus menonton beberapa film seni bela diri yang ada di TV, berhasil mengalahkan mereka semua. Hasil menagih hutang dari dua tempat itu bisa memulangkan ibunya Zen dari rumah sakit. Tempat berikutnya untuk mereka menagih hutang adalah tempat penjualan daging. Melihat tempat itu, Zen berteriak ketakutan karena melihat lalat yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Moon yang tahu akan hal itu langsung membawa Zen pulang ke rumah. Zen sangat kepikiran dengan hutang di tempat itu. Akhirnya dia memberanikan dirinya ke sana tanpa sepengetahuan Moon. Namun di sana dia masih ketakutan, tidak berani menagih hutang karena lalatnya sangat banyak. Beruntung Moon datang sambil membawa raket listrik. Sementara Zen mengalahkan orang-orang yang ada di situ satu persatu, walaupun mereka menggunakan pisang pemotong daging. Dari banyaknya orang yang Zen lawan, ini pertama kalinya Zen terluka karena serangan pisau pemotong daging. Karena hal itu, Zen mengambil tongkat besi yang ada di situ untuk mengalahkannya beserta bos tukang daging, dan Zen mendapatkan uang dari orang itu. Melihat keadaan anaknya yang terlihat lemas dan ada luka di bagian perutnya, Zen tak kuasa menahan air mata. Sementara Moon membeli obat yang diperlukan untuk Zen dan Jin. Anehnya, suster itu memberikan permen coklat kesukaan Zen pada Moon. Dan Moon membawa pulang permen itu. Ya, karena itu kan kesukaan Zen. Tidak hanya menonton film seni bela diri, Zen juga suka main game yang bergenre action ataupun pertarungan. Moon memberikan obat dan permen itu pada Zen. Ibunya Zen menanyai Moon kenapa Zen terluka dan kenapa bisa mendapatkan uang untuk pengobatan dirinya. Belum menjawab pertanyaan ibunya Zen, Zen berteriak melihat jempol hitam yang sepertinya itu jempolnya Jin saat dipotong oleh nomor 8. Jin pun memarahi Moon karena membuat nomor 8 mengirim jempol itu. Moon yang tidak tahu apa-apa menjelaskan caranya dia mendapatkan uang dengan menagih hutang yang ada di gulungan hitam itu, dan menjelaskan kalau semua yang dia lakukan itu demi kesembuhan ibunya Zen. Ibunya Zen pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan dia menyuruh Moon untuk mengirim surat ke restoran Nishisan. Sampai di sana, Moon menyerahkan surat ke pemilik restoran itu. Tapi sialnya ada anak buah nomor 8 yang kebetulan ada di situ dan mengenali Moon. Tanpa basa-basi, lelaki setengah wanita itu menembak Moon. Alhasil, anak buah nomor 8 mendapatkan suratnya Jin dan dia memberikan surat itu pada nomor 8. Nomor 8 membaca surat itu dan dia menyuruh anak buahnya untuk mengirim suratnya Jin pada Masashi supaya nomor 8 bisa menghabisi Masashi dan Jin secara bersamaan. Masashi yang sudah menerima dan membaca surat itu, dia memutuskan untuk pergi ke Thailand untuk menjemput anak dan istrinya. Untuk mengamankan suasana, Masashi mengirim anak buahnya untuk memeriksa rumah anaknya. Ternyata nomor 8 juga mengirim anak buahnya untuk membunuh Jin dan lainnya. Saat itu juga anak buah Masashi berhasil mematikan beberapa lelaki setengah wanita itu dengan pistolnya. Lelaki itu pun laporan pada Masashi mengenai anak buah nomor 8. Namun saat itu juga dia tewas dikarenakan masih ada lelaki setengah wanita yang hidup. Dia tewas ditembak saat dia sedang teleponan dengan Masashi. Masashi yang mendengar suara tembakan dan mendengar suara nomor 8 itu sangat marah membanting ponselnya. Masashi menemui atasannya untuk memohon diizinkan pergi ke Thailand menjemput anak sekaligus istrinya. Sementara Jin menghubungi anak buah nomor 8 karena ketidakadaan Moon pasti itu adalah ulah mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu di suatu kafe. Mereka mengeluarkan Moon yang terluka karena tembakan. Saat itu juga nomor 8 dan anak buahnya menotong pistolnya pada Jin dan Zen. Dengan cepat Jin menepis tangan nomor 8 dan Zen menyerang lelaki setengah wanita itu. Baku tembak pun terjadi. Jin terkena tembakan dari pistolnya nomor 8. Nomor 8 ditusuk menggunakan tusuk rambut milik Jin. Sementara pertarungan besar terjadi saat Zen melawan anak buah nomor 8.
Mereka sangat kuat dan sangat menyulitkan pergerakan Zen. Kali ini Zen menggunakan gerakan yang dikeluarkan oleh Tony Jaa di film Ong Bak untuk melawan dan mengalahkan anak buah nomor 8 yang notabene sangat kuat. Melihat hal itu, nomor 8 membawa Zen untuk disandra dan memanggil puluhan anak buahnya untuk menghabisi Zen. Pertarungan besar pun terjadi. Zen yang bermodalkan pertarungan menagih hutang, menonton film pertarungan dan memainkan game action itu berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Sekarang lawannya itu anak sebayanya dengan gerakan tubuh yang sangat aneh. Zen yang belum pernah melihat gerakan tubuh yang sangat aneh itu kebingungan dan kewalahan menghadapi anak itu. Benar saja, anak itu menguasai seni bela diri capoeira yang belum pernah Zen lihat sebelumnya. Dengan bakat yang luar biasa, Zen meniru setiap gerakan yang anak itu lakukan. Bukan gerakan aneh itu saja yang Zen tiru, tetapi teknik bertarungnya juga dia tiru. Alhasil Zen berhasil menyerang lelaki itu dan menyeimbangkan pertarungan. Tapi karena Zen lebih banyak pengalaman dan teknik yang dia kuasai, Zen berhasil mengalahkan lelaki itu dengan tendangan akrobatik. Walaupun Zen menang, Zen tidak bisa bangkit karena kelelahan. Beruntung Masashi datang dan dia menembak anak buahnya nomor 8 dengan pistolnya. Dia juga merebut pedang untuk bertarung dengan mereka. Walaupun Zen tidak bisa bangkit, Zen mengamati pergerakan dari ayunan pedang ayahnya. Karena Zen belum pernah melihat orang bertarung menggunakan pedang. Memanfaatkan celah, Zen berhasil lepas dari cengkraman nomor 8. Masashi sekuat tenaga melindungi istrinya itu, dan Zen terus mengamati pergerakan ayahnya untuk dia tiru. Zen tidak ingin diam saja dan akhirnya dia ikut bertarung menggunakan pedang. Nomor 8 melihat kesempatan untuk membunuh Masashi dan dia hendak menusuk lelaki itu. Namun Zen menggunakan tubuhnya untuk melindungi Masashi, mengorbankan dirinya untuk sang kekasih. Ibu, itulah ucapan yang dikeluarkan oleh anaknya Zen. Lelaki itu pun menendang Zen dan membawa Zen kabur dari tempat itu. Sementara Masashi terluka parah akibat terlalu banyak terkena serangan dari pedang lawannya dan tidak bisa bertarung lagi. Zen yang sangat marah itu mengambil 2 sarung pedang dan memperagakan gerakan ayahnya yang sudah dia lihat. Memang tidak setajam pedang, tapi sarung pedang itu berhasil membuat mereka kesakitan dan tidak bisa berdiri untuk melawan Zen. Melihat kehebatan Zen, nomor 8 kabur sambil membawa Zen. Beruntung Mon datang dan mengancam nomor 8 untuk menyerah. Namun lelaki itu menyerahkan Zen dengan cara melemparkannya. Ada kesempatan, Zen menyerang nomor 8. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Nomor 8 sekuat tenaga menyelamatkan dirinya dari kejaran Zen. Tangan kanan nomor 8 juga mengejar Zen untuk menghentikan anak itu dan pertarungan mereka tidak bisa dihindari lagi. Anak buah nomor 8 yang lainnya pun datang menyerang Zen. Dengan segala cara, Zen berhasil mengalahkan tangan kanan dan anak buahnya nomor 8. Tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan Zen. Anak itu menghabisi nomor 8 dan melemparnya dari ketinggian 3 lantai. Dengan sisa tenaga, Zen menemui ibunya dan berusaha untuk membangunkan ibunya yang sudah tiada. Mon tak kuasa melihat ibu Zen yang dari kecil membesarkannya, namun sekarang beliau sudah tiada. Masashi yang melihat itu pun memeluk Zen dan dia mengajak Zen untuk tinggal ke Jepang. Selesai. Di akhir film, kita diperlihatkan cuplikan-cuplikan saat syuting, yang mana itu sangat menyakitkan untuk ditayangkan ataupun diperlihatkan. Apa yang kita petik dalam film ini? Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Zen memang dari kecil mengidap autisme, namun dia diberikan kelebihan di indera penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Sekian review film kali ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu. Bisa melalui WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Oke? Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Zekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?